Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini Allah alhamdulillah masih memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, memberikan bimbingan dan tuntunan. Mudah-mudahan dengan hidayah yang selalu diberikan kepada kita, kehidupan kita ini akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu melaksanakan segala apa yang diajarkan, diperintahkan kepada kita. Dimana pada saat ini hampir di seluruh dunia di mana manusia tinggal, baik di benua Eropa, Amerika, Asia, Afrika, ini pertumbuhan agama Islam, perkembangan agama Islam ini luar biasa, terutama di daerah Eropa ya, di negara-negara Eropa, di negara-negara maju ini pertumbuhan Islam sangat pesat pertumbuhannya. Dan di sana kelihatannya ya dengan perkembangan, pemahaman, kesadaran umat beragama sangat perlu kita contoh ya, perlu kita contoh. Nah, sementara kita sebagai masyarakat Indonesia, negara kita ini sudah sejak awal berdirinya kita sudah menyepakati bahwa sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Ayat pertamanya dikatakan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan demikian pula dalam sila yang pertama ya, dasar negara kita itu Pancasila, di mana sila pertama itu dikatakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini artinya bahwa manusia diberikan kebebasan untuk memeluk agama, untuk beribadat, untuk meyakini, karena ajaran agama itu menuntun kepada hal-hal yang positif, yang baik, dan khususnya bagi kita sebagai orang umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran selalu ditekankan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nara, disuruh menjaga identitas keagamaan kita, disuruh menjaga akan solidaritas kita, pribadi kita tentunya yang harus menjadi teladan. Keteladanan itu lahir dari diri kita sendiri. Ketika kita itu mampu memberikan keteladanan, maka orang lain akan mengikuti. Dan ini keteladanan ini dalam artian, dalam ayat ini dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri itu artinya apa? Identitas keislaman, identitas kebangsaan, identitas kemasyarakatan, dan identitas sebagai warga negara. Itu ini diwajibkan setiap anak bangsa untuk menjaga keselamatan diri, dalam arti kata mampu menempatkan diri di mana kita tinggal, sehingga dengan demikian kita akan dapat menghargai akan hak-hak sesama bangsa atau toleransi. Nah, toleransi ini bisa diartikan juga menghargai peribadatan orang, tetapi juga kita juga harus menghargai tentang situasi, kondisi, lingkungan di mana kita tinggal. Ketika di situ mayoritas Muslim, tentunya kita harus menjaga kedamaian, ketentraman, karena peradaban dan kebudayaan itu, kemanusiaan itu akan dibangun dengan solidaritas itu, dengan atas samu, toleransi. Ini pentingnya kita memahami arti daripada ketuhanan yang Maha Esa, karena dalam ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita mengakui kemanusiaan. Ini yang perlu kita sama-sama pahami bersama.
tentunya pertumbuhan agama dimanapun kita berada ya, di Cilegon ini memang satu wilayah yang kebetulan awal didirikan, dibangun oleh kaum muslimin, terutama setelah Islam masuk pada abad ke-7, pada abad ke-3, abad ke-7, abad ke-13, terus berkembang sampai hari ini. Dan juga ya ikut bertempur melawan penjajah itu mayoritas orang muslim. Tapi orang muslim belum pernah, masyarakat muslim di Cilegon ini khususnya belum pernah artinya melakukan perselisihan dengan orang non muslim, karena sama-sama mengakui dan menghargai akan kemanusiaan, nasionalisme dan kebangsaan. Nah, ini yang selalu dijaga. Itu sehingga mampu menghargai menghargai di mana tinggal, di mana kita berada, disitulah kita harus pandai-pandai menjadikan langit sebagai payung, menjadikan bumi dijadikan sebagai pijakan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami. Hal baik bagi kita sebagai kaum muslimin untuk meningkatkan mutu keislaman kita, mutu keimanan kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah dan taat pada perundang-undangan. Dalam arti kata pun demikian, saudara-saudara kita yang non muslim juga harus sama-sama mematuhi akan keadaan peradaban dan kebudayaan serta sosial kemasyarakatan yang ada di Cilegon khususnya. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi pencerahan yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.